Oke, ya. Sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang Kristen, saya meminta dengan sangat untuk menarik permintaan naiknya ya. Berikan kesempatan kepada yang muslim-muslim, teman-teman. Tidak mungkin Anda Kristen lalu Anda saya tanya ini, Anda nggak tahu ini pasti ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada yang muslim. Yang Kristen-Kristen, saya minta tariklah permintaan kalian. Permintaan naik kalian. Oke, kita kasih naik ada Partino. Ini sudah pernah naik ini, Partino Jana Sosial. Walaupun pengetahuannya tentang sosial tidak ada. Ya. Partino Sarjana Sosial, silahkan Bang nyalakan kamera Anda. Bang, agak naik sedikit ke atas Bang. Jangan malu-malu begini Bang. Nah. Ya, Partino, gimana kabarnya Bang? Baik, Jangan cemberut Bang, senyum dulu, senyum, smile. Gimana kabarnya? Baik. Baik, ya. Ini kali kedua ya naik sini ya. Gimana Bang Edis? Sehat? Kabar baik, sehat, Baik. sehat. Ya, alhamdulillah. Ini kali kedua ya naik ke sini ya? Ya. Kali. Ketiga kali ya? Seingat saya kedua. Ya, Oke. Ya, Partino. Gimana nih? Ya, saya ini senang dengan title yang Anda miliki. Karena yang naik ke sini itu Islam-Islamnya mungkin lulusan SD semua. Nah, Anda ini sarjana. Cuma tanda aja Bang Edis. Kalau kita pernah belajar gitu aja. Ya, Anda ini kan sarjana sosial. Tentulah Anda masih ini belajar. Nampaknya dia delay. Belajar Bang Edis. Ya, apakah Anda mendengar suara saya dengan baik? Baik. Oke. Ya, Partino, kita ini membahas isu-isu sosial ya, di mana orang-orang Islam terus-menerus mencatatkan di buku catatan negara Republik Indonesia ini sebagai satu kelompok yang sering berbuat onar atau kekerasan atas nama agama. Ya. Nah, coba Anda setuju nggak itu sebagai sarjana sosial nih? Anda setuju nggak? Anda mengamati pengamatan sosial itu nggak? Bahwa orang-orang Islam itu sering berbuat anarkis dan kekerasan atas nama agama. Silakan. Itu kan efek Bang Edis. Jadi gejala sosial itu kan ada sebab-sebabnya. Sosial itu bisa bergejolak, bisa terjadi itu karena ada suatu sebab di situ konflik. Nah, konflik itu sebabnya apa? Apa disebabkan oleh masalah agama atau sosial ataupun peraturan-peraturan di suatu daerah. Itu harus didalami dulu permasalahannya apa. Kalau hal kekerasan terjadi, saya kira manusia juga semuanya bisa terjadi, tergantung bagaimana emosional dia yang menyebabkan itu. Bisa jadi penyebabnya itu karena keyakinan terganggu, bisa menyebabkan emosional itu. Gimana pertanyaannya kayaknya? Bang, coba perhatikan pertanyaan saya ya. Saya tidak tanya penyebabnya, kita belum penyebabnya. Yang saya tanya, Anda mengiyakan tidak perkataan saya bahwa orang Islam di negeri kita ini atau kelompok-kelompok Islam di negeri kita ini sering berbuat onar atau kekerasan, entah demo lah, bikin macet lah, nutup-nutupin tempat orang usaha lah, nyegel-nyegelin orang usaha. Ya kan, maksa kehendaknya, nutup-nutupin rumah ibadah lah. Coba, sebagai pengamat sosial nih, jangan sia-siakan title Anda sarjana sosial nih.
Anda mengiyakan dilihat itu atau dari- tidak? Kita belum bahas masalah, kita belum bahas Iya, oke. penyebab. Kita, Ya. Anda melihat fenomena itu atau tidak? Fenomena itu sebenarnya enggak sih, itu prosentasenya sangat kecil. Sungguh nekat yang nyata. Ini Bang Edis, apa kalau ada pencurian itu sebuah fenomena? Pencurian kan ada tiap hari. Apa itu Oh jelas fenomena? dong, jelas. Kalau tingkat pencurian tinggi di satu tempat berarti itu namanya fenomena. Contoh, saya kasih contoh nih. Contoh ya, di musim-musim sebelum Lebaran, ya, taruhlah 7 hari sebelum Lebaran, menurut penelitian, ya, menurut hasil dari laporan kepolisian, kejahatan angka pencurian kendaraan bermotor itu meningkat pesat. Nah, berarti data itu berbanding lurus dengan akan datangnya hari Lebaran. Pencurian meningkat seiring dengan mendekatnya hari Lebaran. Nah, begitu juga tingkat kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Kita melihat nih, entah dia nutup-nutupin Indomaret kah, Alfamart kah, KFC, McDonald kah, datang rame-rame. Boykot ini produk tapir ini tutup. Demo, nutup jalan. Ya kan? Entah itu kekerasan dalam hal-hal yang bersifat kecil, ya, teror dalam bersifat kecil sampai yang bersifat besar. Nginjek-nginjekin bendera Israel. Ya kan? Injek-injek. Terobos, apalagi misalnya ada orang lagi berusaha maksudnya dagang. Terus dipecah-pecahin etalasenya, pecahin, wah, terus kemarin yang di Padang ini kita bahas isu yang terakhir nih. Di Sukabumi sama di Padang ini di bulan yang sama, bulan ini. Ya, di mana ada kelompok-kelompok orang Islam yang mereka itu merusak tempat-tempat peribadatan, mematahkan salib di situ, ada simbol-simbol kekristenan di situ, diinjak-injak, dibanting-banting salib itu. Coba pertanyaan saya, apakah Anda melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai kejadian yang berulang-ulang, terus-menerus terjadi dan terjadi lagi? Ya ada. Nah, itu. Tapi nggak sering juga sih. Tergantung sebuah kondisinya juga. Jadi jangan sekaligus mengaitkan dengan sebuah isu yang bahwa itu hal yang atau udah dikonsep macet oleh ya udah Islam. ngomongnya. Jadi gini, itu bukan konsep Islam untuk seperti itu. Gitu. Jadi ada kejadian itu karena ada sebab. Enggak, kita belum Nah, bicara sebabnya sebabnya itu dulu. apa? Artinya Anda pun melihat itu sebagai sebuah kenyataan, melihat itu sebagai suatu fakta yang terjadi, ya, setuju ya? Iya. Oke, baik. Sekarang saya perhatikan. Ini makanya sesuai dengan tema ini. Ketika Islam mengucap Allahu Akbar, di situ dia berbuat kekerasan. Coba Anda paham itu nggak? Enggak juga sih. Nah, kenapa orang Islam kalau udah teriak takbir, kenapa mereka itu identik ingin melakukan hal-hal yang bersifat anarkisme? Allahu Akbar itu kan ini sebuah ungkapan untuk dia pengen mendapatkan sebuah kemenangan. Iya, kenapa keteriakan itu dibarengi dia ingin berbuat kekerasan? Ya itulah disalahartikan. Kemenangan Iya, itu masalah disalahartikan terserah. Yang penting fenomena itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Setuju tidak? Sebenarnya nggak setuju. Cuma Nggak kadang setuju. ya gitu.
Sungguh Nggak nekat setuju. yang nyata. Anda tidak setuju kalau orang teriak Allahu Akbar di situ dia pengen mukul? Ya enggak lah. Konteksnya dalam hal apa? Karena Islam itu agama damai, ya, agama toleran. Itu hakikatnya seperti itu, mengajak keselamatan. Iya, kenapa kebohongan itu terus-menerus dipelihara, terus-menerus diungkapkan, padahal tidak sesuai dengan kenyataan? Kenapa? Ya, itu dilihat dari individu, Mas Adis. Individu dan karakter manusia itu kadang gini. Oke, di mana coba sebutkan satu contoh orang Islam teriak Allahu Akbar lalu dia menjadi lembut. Coba silakan. Silakan. Ya, ketika dia mau sholat kan takbir juga. Allahu Akbar. Iya, terus Ya, gimana? Enggak, itu kan dia sendiri. Coba interaksi dengan orang lain, coba. Allahu Akbar itu untuk membesarkan. Artinya Allah itu bukannya Allah yang dibesarkan. Allah itu udah besar. Yang Nampaknya dia nggak nyambung, teman-teman. Oke, saya taruh bawah dulu. Yang ditanya contoh, satu contoh interaksi di mana ada orang ketemu dengan orang lalu teriak Allahu Akbar dia jadi lembut. Malah jelasin arti Allahu Akbar, aduh. Anda menambah daftar di mana saya tidak percaya ada orang Islam yang waras di detik yang sama dia bicara agama Islam. Teman-teman, saya sudah ngobrol dengan ribuan orang Islam. Ketika dia bicara agama Islam, di situ mendadak dia nggak waras lagi. Yang saya tanya, sebutkan ada satu contoh interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, di mana dia berucap Allahu Akbar, lalu dia jadi lembut. Malah dijelasin apa arti Allahu Akbar. Aduh. Makasih Amia.